Bismillahirrahmanirrahim. Ahibati billah, kita hidup di dunia sebagai insan yang beriman. Kita tidak rela dihinakan. Kita ingin hidup mulia dan terhormat. Tapi sebagian manusia salah berburu kehormatan. Dia mencari kemuliaan bukan di tempatnya, sehingga dia hidup terhina. Karena dia tidak berada di tempat yang benar mencari kehormatan tersebut. Sebagian berpikir dengan hartanya, dengan kekayaannya dia akan terhormat, sehingga berburu kekayaan, bekerja dari pagi, siang, sore, dan malam, bahkan tidak memperdulikan halal dan haram. Dia pikir dengan dia berharta dia akan terhormat, dia akan dimuliakan oleh manusia. Sebagian yang sudah memiliki harta dan ternyata dia belum mendapatkan kehormatan tersebut, dia tidak mendapatkan kemuliaan yang dia bayangkan. Mungkin dengan kekuasaan dia akan terhormat, maka dia pun berburu kehormatan dengan mencari kekuasaan, dengan mencari kedudukan. Dia pikir tatkala dia berada di posisi yang tinggi, dia menjadi orang yang terhormat. Ahibati fillah, sebagian berpikir tatkala memandang orang-orang yang tidak beriman memiliki posisi yang tinggi dan seakan-akan mereka terhormat, dia menjilat kepada mereka dengan berpikir dia pun akan terhormat. Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang orang-orang munafikin di surat An-Nisa ayat 138-139. Allah mengatakan basyiril munafiqin. Orang-orang munafik ini pakaiannya sama dengan kita, salat di tempat yang sama dengan kita, bermakmum dengan imam yang sama dengan kita. Ya, bahkan kalau kita melihat orang-orang munafik di masa lalu, siapa yang berceramah di hadapan mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengimami mereka ketika sholat Jumat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadir mereka di Masjid Nabawi. Mereka berada di shaf yang bersama dengan orang-orang yang beriman, dengan para sahabat Nabi. Tapi kata Allah, basyiril munafiqin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang munafik, bi anna lahum adzaban alima. Bahwa bagi mereka azab yang menyakitkan, yang pedih. Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Mereka adalah orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pelindung-pelindung mereka, sebagai kawan-kawan dekat mereka. Mereka tinggalkan orang beriman. Mungkin dianggap hadza miskin, hadza kolot. Ya, dia tinggalkan orang-orang beriman. Dia mendekat, dia merapat, hatinya bergantung sama orang-orang kafir. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ayabtaghun indahumul izzah. Apakah mereka berburu kehormatan dari mereka? Mereka mencari kehormatan lewat mereka. Kata Allah, fa innal izzata lillahi jami'an. Maka sesungguhnya kehormatan itu milik Allah semuanya.
engkau sebagai orang yang beriman akan bertambah kehormatanmu sepadan dengan kekuatan imanmu kepada Allah Azza wa Jalla. Izzah itu buat Allah, milik Rasulnya, walil mu'minin. Ada sebuah kejadian di masa lalu, tatkala umat Islam tidak menjadi ekor, tatkala mereka berusaha untuk bangga dengan keimanannya, dengan keislamannya, dengan ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah menyebutkan kisah tatkala Khalid bin Walid bertemu dengan pasukan Romawi di Syam. Pasukan Romawi ini, panglima mereka Mahan, berpikir bahwa umat Islam itu datang ke Syam hanya karena duit, hanya karena harta. Mereka mengatakan, innahu qad balagana, telah sampai informasi kepada kami, annahu ma akhrajakum min biladikum, kalian ini tidak dikeluarkan dari negeri kalian, kalian tidak berangkat ke tempat ini illa al-ju', kecuali karena kalian kelaparan. Masalah ekonomi. Dia pikir umat Islam datang dari kota Madinah menuju ke Syam gara-gara masalah perut mereka. Fahalummu, mereka membuat sebuah penawaran kepada umat Islam. Fahalummu an u'tiya kulla rajulin minkum. Di mana menurut kalian? Kami akan berikan kepada tiap orang dari kalian, tiap orang akan dikasih uang 10 dinar. Ya, kira-kira 42,5 gram emas. Wa kiswah wa ta'am, kita kasih pakaian sama kalian, kita bekali dengan makanan. Wa tarji'una ila biladikum, kalian pulang ke negeri kalian. Pulang. Tahun depan kalian nggak perlu datang lagi. Kami akan kirimkan 10 dinar dengan makanan dan pakaian. Apa kata Khalid ibn Walid? Dia menjawab dengan penuh kemuliaan dan kehormatan sebagai seorang yang beriman. Dia mengatakan, innahu lam yukhrijna min biladina ma dzakar. Oh, kalian salah informasi. Bukan disebabkan apa yang kalian sebutkan kami meninggalkan negeri kami. Ghaira anna qaumun nuhibbu syurbat dima. Kita ini satu kaum yang suka minum darah. Wa annahu balagana annahu la dama atyam min damir rum. Kami dapat informasi nggak ada darah yang lebih manis daripada darahnya orang Romawi. Kami datang untuk itu. Ahibati fillah. Sebuah ungkapan yang menunjukkan kehormatan seorang mukmin. Dia nggak mau dihinakan. Dia pikir kita datang untuk perut kita. Mereka berpikir umat Islam hanya memikirkan nafsu mereka. Lah, bumi ini hanya tempat yang sementara. Kita tahu bahwa kehormatan itu di tangan Allah dan Allah yang memilikinya. Tatkala engkau ingin hidup terhormat, agungkan Allah Azza wa Jalla. Dan kita melihat bagaimana Romawi runtuh, bagaimana Persia runtuh, bagaimana negeri-negeri yang jaya dengan harta mereka, dengan pasukan mereka, dengan ekonomi mereka hilang semua. Hanya tinggal cerita. Ingat, al-izzah lillah. Kita perlu menumbuhkan keimanan di diri kita, bahwa semakin engkau menghamba kepada Allah, semakin terhormat. Coba kita renungkan bersama.
Tatkala kita mendengar kalimat azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah pemilik semuanya. Jangan salah engkau mencari kehormatan. Ketika sholat kita mulai dengan Allahu Akbar, kita agungkan Allah Azza wa Jalla. Tatkala kita ruku, kita mengatakan Subhana Rabbiyal Azim. Kita tidak mengatakan Subhana Rabbiyal Ghafur, Subhana Rabbiyal Rahim. Kita katakan Subhana Rabbiyal Azim. Maha suci Allah yang maha agung. Tatkala kita ruku, kita mengatakan Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Bayangin jemaah. Kemudian kita tidak bangga dengan keislaman kita. Kita tidak bangga menjadi seorang yang beriman. Kita merasa ciut, takut, khawatir. Iya. Karena iman kita lemah. Jibril alaihissalam pernah memberikan wasiat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariku wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail wa izzatahu istighna'uhu 'anil nas. Wasiat yang sangat mendalam dari Jibril untuk sang Nabi. Ahibati fillah, kalau benar engkau ingin hidup terhormat, jangan salah mencari kehormatan. Kita semua tahu milik Allah Al-Izzah. Hanya dengan beribadah kepada Allah kita akan mulia dan terhormat. Bukan dengan jabatan, bukan dengan kedudukan. Berapa banyak orang-orang yang seakan-akan dihormati di depan orang. Mereka bertepuk tangan. Mereka menghamparkan karpet merah buat orang ini. Mereka menyambut kedatangannya. Tatkala orang ini pergi, orang-orang melaknat dan mengutuknya. Kehormatan yang dibuat-buat dan dibikin. Jibril alaihissalam mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ish ma syi'ta, hiduplah semaumu, terserah engkau. Fa innaka mayyit, engkau pasti mati. Kita dapat melihat mana orang terkaya, mana orang terkuat, mana orang-orang yang disanjung-sanjung manusia mati. Mau baik, mau jahat, mati. Sebuah kepastian yang harus ada di diri kita agar kita tidak salah memandang dunia ini. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Silahkan engkau cintai manusia yang engkau mau, terserah engkau. Tapi camkan di dirimu, engkau pasti berpisah dengan dia. Kita cinta sama orang tua kita, kita cinta sama keluarga kita, kita cinta sama anak-anak kita. Orang tua bekerja demi anaknya, seorang suami bekerja untuk istrinya, untuk membahagiakan orang tuanya. Engkau pasti berpisah. Yang ketiga, engkau mau berbuat, berbuatlah semau, dan engkau pasti akan mendapatkan balasan. Iya, di dunia ini kita banyak berbuat, mungkin tidak tertulis dan tercatat apa yang kita lakukan. Kita tidak dihukum, dan banyak manusia yang selamat dari hukum padahal dia melanggar.
Tapi kelak sama Allah engkau pasti mendapatkan balasan. Dan yang terakhir, ada dua perkara yang kalau engkau ingin hidup mulia. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Kemuliaan orang beriman itu di mana? Di pakaiannya, di hartanya, di mobilnya. Qiyamuhu bil-lail. Kemuliaan orang beriman itu terletak pada bangun malam. Tatkala orang-orang sedang terlelap dalam tidurnya, engkau bangkit dari kasurmu. Engkau hamparkan sejadahmu. Engkau mengatakan Allahu Akbar. Engkau mulai memuji Allah Azza wa Jal dengan membaca Al-Fatihah, membaca surat. Engkau ruku, engkau sujud, engkau bangkit lagi. Tanpa ada yang melihat, tanpa ada yang memandangmu, tanpa ada kamera yang akan menceritakan fulan sholat malam, nggak ada. Engkau sama Allah Azza wa Jalla. Di situ kemuliaan. Wa izzatahu, kehormatan mukmin itu tatkala dia tidak butuh sama orang, tidak bergantung sama orang, tidak minta-minta sama orang. Di situ kehormatan orang beriman. Bagaimana dia berusaha menjadi tangannya di atas, tidak di bawah. Terus berusaha. Walaupun dia nggak punya banyak harta, tapi dia berusaha untuk berbagi. Di situ terletak kemuliaan dan kehormatan. Maka ahibati fillah, berusahalah untuk terus belajar agamanya, mengkaji tentang perintah-perintah Allah, lalu mengamalkannya. Belajar larangan-larangan Allah, lalu meninggalkannya. Ajak keluargamu, ajak anak-anakmu untuk menjadi muslim yang sejati, yang bangga dengan keislamannya, yang terhormat dengan keimanannya. Hari ini harinya orang-orang beriman, hari Jumat, hari yang penuh dengan ketaatan. Isi hari ini dengan memperbanyak sholawat buat Nabi alaihi salatu wassalam, memperbanyak doa di akhir Jumat, memohon kehormatan kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.